Selamat datang di Cerita Trisna. Cerita apa saja dengan Trisna. Pastikan kamu sudah subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Cerita Trisna. Dari Narumonda tanpa testing ke IPB tahun 1977. Sebenarnya Pak Darmi sama saya sudah kenal dari kecil. Unang Marbadai Hamu. Pertanian memang Trisna saya kira harus betul-betul diperkuat sehingga dia bisa memberikan support kepada sektor pariwisata. Mana saya selalu ada di Tuba, suara saya selalu keras, semangat saya selalu. Kalau Darmi sama saya pencitraan udah lewat. Saya sebagai mantan bupati di Kabupaten Toba ini. Selamat datang di Cerita Trisna. Cerita apa saja dengan Trisna. Pastikan kamu sudah subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Cerita Trisna. Hora, selamat datang kembali di Cerita Trisna. Cerita apa saja dengan Trisna. Dan kali ini kita kedatangan Bapak calon Wakil Bupati Kabupaten Toba periode 2020-2024, yaitu Bapak Gulpan Sitorus. Horas. Dulu lulusan sarjana ya Pak, sarjana teknik ya. Sarjana pertanian. Sarjana pertanian. Dulu zaman Bapak masih dibilangnya insinyur ya Pak. Iya. Boleh tahu nggak Pak dulu sekolahnya Bapak di mana, kampung kelahiran Bapak? Ya, terima kasih Trisna. Ya, saya lahir besar di Sapar 9, kemudian SMP di Silaen, SMA di Narumonda, dan dari Narumonda tanpa testing ke IPB tahun 1977. Tanpa testing ya Pak? Ya. Itu berarti karena jalur prestasi? Ya. Dari Narumonda langsung tembak langsung ke IPB. Institut Pertanian Bogor. Iya. Wow. Dulu informasi bisa dapat informasi seperti itu dari mana Pak? Bisa langsung tanpa testing. Tahun 77 kan? Iya. Memang pada saat itu memang IPB yang mencari anak-anak berbakat dan berprestasi dari seluruh pelosok negeri untuk ditampung atau diberikan kesempatan pendidikan tinggi di IPB. Nah, jadi terminal program namanya. Jadi programnya itu singkat, hanya 4,5 maksimal 5 tahun. Dan itu anak-anak memang anak-anak yang berprestasi, yang berbakat dari berbagai pelosok negeri. Oh, jadi dari IPB-nya yang langsung datang ke lokasi di Narumonda lah Pak? Ke SMA Narumonda itu termasuk yang karena awalnya IPB itu buka program itu kalau saya tidak salah 1975. Jadi tahun berarti itu kayak tahun ketiga, iya. SMA Narumonda kebagian program itu. Sebelumnya SMA Katolik Baligi sudah, yang lain-lain sudah. Oh, tahun 77. Saya angkatan yang pertama. Iya, dari Narumonda. Setelah itu ada lagi gitu? Ada lagi. Oh. Sampai sekarang ada lagi. Ya, kita juga nggak terbayang, dan karena memang pada saat kita SMA pada masa itu memang di daerah Tuba ini, di Tapanuli juga sudah mengenal ada jalur-jalur tes untuk perguruan tinggi. Ada proyek Perintis 1 kalau nggak salah. Iya. Yang masuk IPB ini namanya proyek Perintis 2 yang tanpa tes. Jadi kita juga memang 1-2 tahun sebelumnya anak-anak di Tuba ini, anak-anak SMA sudah belajar, walaupun sarana prasarananya kan saat itu terbatas ya. Jadi kita beli juga buku-buku bimbingan tes, kita coba juga mempelajari soal-soal yang akan diujikan untuk masuk perguruan tinggi negeri. Waktu itu kalau nggak salah perguruan tinggi negeri itu ada 5 yang terbagus, ada 10 yang bagus lah. Pada saat itu awalnya itu Skalu ya. Masih dulu nama 5 universitas. Universitas. Ujian masuknya Skalu. Ya, Skalu. Setelah itu ada 10 perguruan tinggi negeri. Dan terus setelah itulah yang berkembang. Jadi saya dan keluarga kami sendiri nggak terbayang akan masuk ke IPB. Jadi memang itu blessing in disguise lah, semacam anugerah kepada saya, kepada keluarga kami waktu itu, kepada Toba, karena memang sebelumnya tidak direncanakan. Kita juga nggak tahu mau masuk kemana pada masa itu kan, nggak seperti sekarang begitu banyak limpahan
sumber-sumber informasi. Kalau masa itu dulu kan sangat terbatas ya Pak. Terbatas sekali. Kalau ada koran, radio, ya televisi juga bisa dihitung jari. Jadi ya kita hanya dapat informasi banyak itu ditentukan oleh sekolah dan guru-guru kita. Oh, berperan aktif lah semua pihak untuk membuat Bapak sampai ke IPB ya. Jadi surprise lah, itu mengejutkan, membanggakan. Waktu di IPB Bapak jurusan apa Pak? Jurusan sosial ekonomi pertanian. Sosial ekonomi pertanian. Oh, kayaknya nyampe sekarang itu terpakai terus ya Pak ilmunya. Iya. Waktu dulu bisa nyampe ke Bogor Pak, perasaannya gimana sih? Maksudnya kan dari kampung nih, masih apalagi tahun 77 saya nggak kebayang nih gimana kota kita ini dulu. Ya menyesuaikan diri, namanya BTL ya kan? Batak tembak langsung. Tembak langsung. Jadi saya termasuk yang BTL, nggak pernah. Dulu udah bisa bahasa Indonesia nggak sih Pak? Bisa tapi pas-pasan lah. Kalau istilah sekarang merpasir-pasir lah ya. Pas-pasan. Itu juga menarik juga itu. Ya, termasuk yang menarik lah di masa lalu saya menyesuaikan diri dengan masyarakat Bogor ya, dengan bahasa Indonesia yang pas-pasan diajar di sekolah di sini. Itu memang sebatas yang dipelajarin di sekolah, kemudian itu yang dibawa ke Bogor. Sana, ya, karena ya mengesankan itu. Mengesankan. Dulu Bogor udah banyak bangunan tinggi gitu nggak sih Pak, atau masih sama kayak sekarang? Belum lah. Masih sama kayak Bali G atau Narumanda dulu. Belum terlalu banyak lah. Belum terlalu banyak. Tapi kan sudah kota ya, kota besar ya. Belum ada lah ya minimarket belum. Ya, belum ada. Tapi tetap suasananya tiba-tiba banyak banget orang ya. Iya. Sempat takut nggak gitu Pak waktu menghadapi dunia baru seperti itu? Mungkin nggak sampai takut lah, tapi percaya diri kita kurang itu awalnya, karena itu kan masalah-masalah bahasa, masalah pergaulan sosial ya. Dan memang IPB itu pada kala itu, saya kira sekarang juga beberapa universitas bagus ya begitu ya, dia kan memberikan targetnya kepada mahasiswa itu memang ya benar-benar ketat sekali. Jadi kalau nggak salah pada saat itu kalau nilainya itu satu mata pelajaran aja F itu kan keluar, dan kalau 2 kali berturut-turut tinggal keluar juga. Waktu itu namanya DO ya, drop out. Jadi ya banyak juga. Karena anak-anak itu kan semua orang pintar, orang berbakat dari berbagai pelosok. Tapi mungkin dalam upaya anak-anak itu menyesuaikan diri dengan target-target IPB itu untuk mencapai prestasinya dan waktunya itu kan maksimal 5 tahun berarti kan? Maksimal 5 tahun. Jadi 4 tahun, 4 kurang 4,5 rata-rata begitu. Jadi memang ya juara sama juara dari daerah itu ketemu di situ, ya memang itu terasa sekali, terasa memberikan tekanan kepada kita, apalagi dengan dunia seperti tadi kan, dia kota terus heterogen begitu, kita kan belum biasa pada saat itu, jadi termasuk memberikan tekanan. Tahun pertama saya akui itu, tahun pertama kita itu, dan waktu itu ada matrikulasi, jadi anak-anak yang memang yang pintarnya diberikan waktu November Desember kurang lebih hampir 2 bulan matrikulasi matematika langsung oleh Profesor Andi Hakim Nasution. Jadi memang kalau kita lolos di situ, itu lumayanlah tertolong, karena kalau itu aja misalnya sudah B atau C atau A, itu berarti kita nggak ulangi lagi untuk semester berikutnya. Dan saya termasuk yang lulus itu. Kalau istilah kami sekarang itu kayak semester pendek gitu. Semester pendek, matrikulasi dulu. Dan itu dari tangan orang pertama, Profesor Andi Hakim Nasution. Bapak dibimbing langsung oleh ahlinya. Ya. Kurang lebih 2 bulan pertama itu. Kalau Bapak sendiri selama kuliah itu kurang lebih 5 tahun ya Pak? 4 tahun Bapak malah berprestasi banget berarti ya. Itu berarti dibiayai tanpa biaya maksudnya Pak, beasiswa semua ya? Kalau saya lebih beruntung lagi, saya beasiswa Caltex, PT California Texas. Dari Pekanbaru. Jumlahnya juga besar ya. Memang syarat-syarat yang dipenuhi, selain akademis, kita harus mendapat rekomendasi dari seseorang guru besar yang mereka anggap sudah memiliki reputasi internasional lah. Jadi ya dites juga beberapa, kalau nggak salah itu yang dites sama perusahaan PT Caltex itu diundang ada beberapa, itu ada anak UI, anak ITB, UGM, IPB, Unpad, kalau salah ada beberapa. Akhirnya terakhir diminta rekomendasi dari guru besarnya, kita dapat. Dan jumlahnya itu beasiswa memang jauh lebih besar dari beasiswa pemerintah. Jadi kalau saya beasiswa Caltex mulai tahun yang kedua.
Mandiri banget Bapak berarti dari Iya, mulai dari jadi awal. sebagai orang kampung dari desa ke sana, ya anulah, membanggakan sekali karena orang tua saya kan hanya seorang guru. Pada kala itu kan tahun 60-70, guru juga kesejahteraannya kan ya kurang baik lah ya. Ya, karena pemerintah juga mungkin terbatas kemampuannya. Jadi dengan demikian saya tahun kedua, tahun ketiga sudah nggak dibelanjai lagi secara material. Ya, Itu Bapak sambil kerja juga nggak? Atau fokus belajar nih di kampus? Enggak, kalau hari-hari libur kami kerja. Oh iya, kerja apa aja Pak? Ikut survei-survei atau penelitian yang dilakukan kampus itu. Oh, bareng sama dosen-dosen. Jadi paling enggak untuk makan dan kebutuhan sehari-hari. Dan secara ilmu juga jadi langsung praktek berarti ya, secara ilmu pengetahuan, ya metode-metode riset, metode-metode sosial ada. Ya. Oh, terus Bapak setelah lulus kuliah, langsung kerja atau pulang nih? Langsung langsung kerja. Pernah pulang nggak sih Pak selama kuliah itu? Sering. Selama kuliah itu sering pulang? Kalau selama kuliah hanya satu kali karena waktu itu demonstrasi mahasiswa besar-besaran tahun 78, kemudian 79 diliburkan kalau nggak salah sebulan. Oh, seluruh sekolah seluruh kampus diliburkan. Jadi Bapak pulang. Masalah mahasiswa, normalisasi kehidupan kampus dan badan ketahanan kampus, pro kontra pemerintah dengan mahasiswa. Oh, dulu tahun 78 ya, kejadian. 78 79. Baru tahu nih saya, Pak. Ya. Dulu Bapak kalau pulang pergi toba ke Jawa via darat atau via laut? Via darat. Kalau waktu berangkat ya? Pernah sekali, tapi itu kayaknya udah lulus itu. Oh. Tapi waktu berangkat pakai laut, pakai Tampomas. Oh, dari Belawan. Iya. Nginap dulu di Medan, di Belawan. Iya. Baru pulang berikutnya udah berarti jalan darat, jalan laut. Jalan darat, perjuangan jalan laut. Ya. Iyalah. Kalau pesawat jarang lah. Setelah kerja selama bagus. Kuliah pulang sekali, terus mulai Bapak kerja. Kalau setelah kerja itu hampir tiap tahun pulang. Itu kerja ikatan dinas dari Enggak, pilih sendiri. Oh iya. Pilih sendiri. Kalteksnya menawarkannya boleh iya, boleh tidak. Oh, jadi Bapak milih tidak PNS. Oh, langsung masuk PNS. PNS di mana, Pak? Transmigrasi. Dan langsung lulus juga ya? Lulus. Dulu kan ujian juga kan, Pak? Tetap ujian lulus. juga. Lulus, tetap ujian tapi lulus. Kementerian Transmigrasi. Departemen waktu itu namanya. Masih departemen Transmigrasi, iya. Oh, itu bidangnya ngapain aja, Pak? Kalau bidangnya Direktorat Pembinaan Ekonomi itu terkait dengan bagaimana menyiapkan lahan-lahan pertanian skala besar kan transmigrasi. Mencakup seluruh Indonesia. Ya. Ada pembinaan ekonomi, bagaimana itu pengadaan pupuk. Ya, pokoknya seputar itu dari awal memang sudah membidangi itu. Jadi sesuai dengan sekolahnya juga, sesuai dengan tuntutan pekerjaan itu juga. Agak relevan lah, relevan. Itu Bapak ditempatkan di satu daerah saja waktu itu? Pertama saya di Sumatera Selatan di lokasi transmigrasi. Oh, berarti dari Bogor langsung ke Sumatera Selatan. Setelah diangkat pegawai negeri ditempatkan dan berputar-putar itu. Ya berputar-putar apa namanya? Berpindah-pindah. Sumatera Selatan kadang setahun, 2 tahun ke Sulawesi Tengah. Hampir semua lah saya sudah jalani hampir 30 tahun. Oh, 30 tahun Bapak di transmigrasi dan desa ya. Kementerian Desa dan Transmigrasi terakhir namanya. Jadi gabung 3 dan daerah tertinggal terakhirnya. Ya. Sekarang masih sama nggak ya Pak namanya? Sama. Jadi hampir seluruh Indonesia udah Bapak jalan ini? Hampir lah. Ya. Sampai 5 pulau setidaknya ya? 5 pulau itu udah dijalanin semua? Sudah hampir lah. Terus Bapak mulai balik ke Toba mulai dari tahun berapa Pak? Mulai balik ke Toba ya 2015 kan Pak. Mengenalkan diri itu sosialisasi sama kampanye. Oh langsung Bapak mohon maaf pensiun dulu? Kalau itu udah usia pensiun menjelang pendaftaran sebagai calon wakil bupati baru minta pensiun syaratnya. Oh, tadinya belum pensiun. Belum pensiun, harusnya 2 tahun lagi. Tapi kurang lebih 30 tahun lah Bapak sudah di Kementerian Desa dan Transmigrasi Desa Tertinggal tadi. Iya. Oh. Akhirnya Pak, Bapak kan udah keliling hampir seluruh Indonesia lah selama melaksanakan tugas 30 tahun itu kan. Akhirnya memilih pulang ke Toba, pulang kampung. Iya. Itu alasan Bapak yang paling mendasar kurang lebih kenapa sih Pak? Ya, saya menganggap yang saya terima selama hidup saya, ya kan, kami ini bersaudara 10.
saya anak pertama. Dan kalau saya timbang-timbang pada satu, kalau saya sudah dewasa, sudah menggunakan rasional, hitung-hitungan, kira-kira kalau tahun 77, 78 itu saya lulus SMA, kalau saya nggak diterima IPB secara tiba-tiba begitu, saya juga nggak tahu keluarga saya itu saya kira-kira bisa sekolah di mana. Walaupun saya dan keluarga kami itu, terutama ayah saya kan seorang guru yang dididik Jerman zaman dulu ya. Dia kan ketat sekali, keras sekali, dia berikan target-target dan cita-cita yang besar. Jadi selama SD sampai SMA ya belajar keras, tapi kerja juga iya. Karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Tadi saya katakan kami kan hanya keluarga yang sangat sederhana, dari keluarga seorang guru pada masa itu. Jadi saya berkesimpulan 2015 ya, umur kurang lebih 56 itu ya. Ya kalau segi pegawai juga ya kira-kira udah pas lah itu, jalan-jalan 60. Saya pikir yang saya peroleh ini kan sudah banyak sekali. Ya banyak sekali. Bisa keliling Indonesia kerja ya tanpa pernah ya katakanlah ya dengan cara-cara yang baik, bukan karena sogok, bukan karena apa, memang karena prestasi, karena hanya mengandalkan kemampuan kita dan berdoa kepada Tuhan. Jadi saya hampir nggak pernah kecewa, walaupun misalnya seharusnya saya naik jabatan tahun ini tidak naik, saya nggak pernah kecewa karena saya sudah jumlah ini. Anugerah ini memang luar biasa. Seringkali yang kita peroleh itu jauh lebih besar dari yang kita pikirkan. Jadi pada saat 2014, 2015 juga sering pulang ke sini, dan usia saya kan sudah usia matang begitu. Ya berbagai pendapat apa segala macam. Ya untuk juga ya kenapa tidak ini kalau mengakhiri tugas-tugas secara formal ini di kampung aja, di Toba aja. Dan karena dulu waktu saya muda, umur 38, 39, 1997, saya sudah calon legislatif DPR RI loh. Dari Sumatera Utara. Waktu itu kan masih dapilnya itu provinsi. Dari Golkar, bukan dari partai yang ini. Memang partai yang besar masa itu. Tapi apa boleh dikata 997 itu belum dapat kebagian. Jadi saya memang putar haluan luar biasa di situ. Saya kembali kepada ke negeri saya kerja benar 1998 sampai 2015 17 tahun ya, setengah dari karier itu saya kembali betul-betul bekerja sebagai PNS. Jadi 2014 2015 memang saya juga nggak pernah memikirkan bahwa saya akan jadi bupati, wakil bupati di Tuban, nggak pernah. Tekun dalam kerjanya, tapi kemudian ada kesempatan terbuka untuk bisa pulang kampung, dan itu sesuai dengan cita-cita Bapak ingin membayarlah yang sudah Bapak dapat sebelumnya dulu. Sudah dapat membayarlah, apalah sebagai ungkapan terima kasih lah. Ya, ini cara Bapak mengucapkan terima kasih kepada kampung halaman lah berarti ya. Tadi yang Bapak ceritakan, Bapak sebut tuh tadi kalau Bapak di Jakarta, kemudian Bapak Darwin di Papua. Perkenalannya sebelum pada saat masa kerja atau enggak? Sebenarnya Pak Darwin sama saya sudah kenal dari kecil. Oh, karena gitu. Orang tua kami keduanya kan guru. Oh iya, benar-benar. Ayahnya Pak Darwin di Nadoluk juga di Sireria itu, Silain ke atas ya kan, masuk kecamatan Silain dulu habis Caran. Setelah ayahnya Pak Darwin sudah berapa tahun guru di desa terpencil itu, turun ke bawah ke kecamatan itu, kecamatan Silain. Bapak saya juga begitu, bapak saya kan lebih muda, akhirnya dia juga guru di SMP Selain itu. Jadi udah kenal di situ waktu anak-anak. Waktu saya selisih umurnya kan kurang lebih 5-6 tahun ya. Ya jadi udah kenal. Jadi walaupun Pak Darwin di Papua, kalau cerita keluarga dari hari ke hari selalu tahu perkembangan karena sama-sama anak guru di Selain. Ya, sama-sama dari anak-anak Naduluk. Saya dari Persembilan kan turun ke bawah, beliau dari Sireria turun ke bawah. Itu jadi udah kenal dari dulu sebenarnya. Udah tahu. Bukan karena sewaktu mau kampanye baru kenal. Enggak. Jadi makanya waktu itu juga sampai orang bilang, apa iya satu desa. Oh, biasanya kalau pencalonan bupati sampai ada waktu itu. Ini pastikan kamu sudah subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Cerita Trisna.
Jadi waktu akhirnya nih Bapak sama Bapak Darwin kan jadi Bupati periode 2015-2020. Selama masa kerja ini gimana Pak? Kerjanya sama teman sendiri gitu kan? Iya, menyenangkan lah. Bisa saling berbagi pikiran. Dan memang Tresna ini juga perlu kita sampaikan kepada masyarakat di Toba ini. Selama kurang lebih 1,5 tahun 2014-2015 kami namanya waktu itu mensosialisasikan diri ya, memperkenalkan diri sampai tahap kampanye. Jadi pada masa itu udah hampir 231 desa itu udah hampir semua lah 1,5 tahun dijalani oleh kita berdua sama Pak Darwin. Ada memang banyak pesan yang sangat penting untuk kami perhatikan pada saat itu. Tapi satu yang selalu berulang-ulang adalah pesan masyarakat itu, siapapun yang menyampaikan pada kesempatan itu selalu masyarakat pesan unang marbadai hamu. Oh, jangan bertengkar kalian berdua. Jangan gitu ya? bertengkar kalian berdua. Jadi itulah barangkali kami berdua selalu ingat itu. Ada lagi pesan-pesan yang lain, tapi yang satu ini selalu berulang-ulang. Jadi kami berdua selama 5 tahun ini, periode yang pertama ini sudah berusaha keras untuk menjaga keharmonisan ini kompak ya, dan mudah-mudahan ini terus berlanjut karena bagaimanapun pasti ada manfaatnya pemimpin yang kompak dan harmonis, memberikan manfaat bagi masyarakat ya, bagi pemerintahan yang sedang berjalan. Bagaimanapun juga kalau satu arahnya, satu tujuannya, satu derap langkahnya, satu sikapnya untuk hal-hal yang prinsip, bisa kita katakan ya setengah dari persoalan pengelolaan kepemimpinan pemerintahan itu sudah terjawab. Ya, jadi ini memang menyenangkan karena mungkin juga latar belakangnya PNS dua-duanya 30 tahun lebih, jadi memang tidak terlalu banyak juga saling mengingatkan. Karena kelihatannya langgamnya sudah, kalau Pak Darwin dia langkah ke depan 1 langkah, saya langkah setengah. Kalau dia agak lambat, saya tahan lambat sedikit. Tapi kalau dia terlalu agak lambat, saya bilang Pak Darwin agak cepat sedikit. Nah, jadi ini menarik sekali. Iya. Kalau ada tamu juga datang sini, Tresna mungkin masyarakat Toba juga sudah saksikan berkali-kali. Kalau pada protokol yang biasa digunakan pemerintah, kalau ada tamu pemerintah, pada tamu negara, selevel-level gubernur apa menteri, ya Pak Darwin juga seringkali juga memberikan kesempatan kepada saya yang mewakili pemerintahan untuk memberikan sambutan dan segala macam. Jadi orang juga mungkin secara bertahap ya bisalah menghargai kita ini, bahwa Toba ini juga bisa menunjukkan ada pemimpin yang harmonis, yang kompak, yang mengutamakan kepentingannya daerah ini, mengutamakan kepentingan masyarakat ini. Jadi poin yang kedua dengan kepentingan ini, Tresna menurut saya ya memang saling mengendalikan diri. Dan itu sudah terbukti di 5 tahun periode pertama ini, Pak. Dari pembagian tugas Bapak dengan Bapak Bupati, Bapak Darwin selama ini, Bapak lebih banyak di bidang pertanian juga nih kan sepertinya. Bapak sendiri melihat pertanian di Toba dari yang Bapak kenal dulu, zaman Bapak kecil, kemudian zaman Bapak di kementerian sampai ke sekarang, itu gimana sih Pak? Iya. Kalau beberapa tahun terakhir ini memang ada perubahan. Satu, perubahannya ya komoditas pertanian yang diusahakan petani kita sekarang itu sudah semakin beraneka ragam ya. Sekarang sudah ada juga jahe, saya lihat ada wortel, ada kentang. Dan memang ke depan ini dalam rangka memastikan pariwisata Toba ini membawa kesejahteraan bagi kita, ya pertanian memang Tresna saya kira harus betul-betul diperkuat sehingga dia bisa memberikan support kepada sektor pariwisata seperti di restorannya Tresna sekarang lah. Kopi dari sini, dari kopi Toba ya, dari benar. Kopi Toba, nanti hare lagi atau apa aja lah, makanan-makanan yang menjadi produk-produk lokal kita yang unggul yang bisa disuguhkan kepada wisatawan. Maka pertanian ke depan saya kira memang itulah menjadi tantangan utama kita, bagian dari kita, pemerintah dan masyarakat mempersiapkan diri menyongsong keadaan yang baru ini, potensi yang potensi pariwisatanya, peluang yang besar ini, peluangnya besar sekali. Kalau saja nanti terrealisasi
targetnya pemerintah 1 juta wisatawan 1-2 tahun ke depan ya. Kita berdoa lah biar Tuhan enyahkan ini virus pandemi corona ya. 2022, 2023 1 juta wisatawan bisa hadir di sini. Kalau dengan $1.000 aja, berarti kalau $1 500.000, berarti 1 tahun kita tuh kawasan Danau Toba bisa dapat uang yang dibawa wisatawan itu kurang lebih 15 triliun per tahun. per tahun. Jadi ini memang luar biasa ya. APBD-nya pemerintah kan cuma 1, sekian 1 triliun 1,2 segala macam. Jadi sekali 1 tahun bisa 15 kali APBD. 15 kali APBD loh. Jadi bayangkan kalau sekarang aja ini Hotel La Versa, homestay, terus tempatnya Utata Cafe ini, saya kira walaupun masih suasana Covid kan sudah kelihatan ya, sudah mulai bangkit lagi lah ya. Ada lah beberapa titik-titik para wisata, objek wisata, Lubuk Bulbul, Perparean, Meak, Tarabunga itu juga sudah memberikan indikasi bahwa ke depan prospek para wisata itu bagus sekali. Karena itu Tresna, pertanian menurut saya sih memang itu tanggung jawab bersama. Harus lebih kuat lagi ya Pak? Harus lebih kuat lagi, nggak cukup pemerintah sendiri. Ya pemerintah mungkin harus tetap misalnya mengupayakan penyediaan bibit-bibit unggul. Seperti kopi sekarang 2 tahun terakhir kita sudah hampir 100.000 bibit didistribusikan ke beberapa kawasan pertanian kopi di sini. Dibuat pembibitannya di Lubajulu. 100.000 kalau bisa 100.000 setiap 2 tahun ya, 4 tahun lagi bisa 300.000 bibit. Ya barangkali udah 80% lah kebutuhan kopi di kawasan sini. Kopi kita ini kopi yang produktivitasnya bagus, kualitasnya bagus, karena yang sekarang kan hampir 40% ini usianya sudah tua, sudah di atas 25-30 tahun. Jadi pertanian ke depan memang harus berubah, harus lebih baik, dan dia harus link untuk membackup, mensupport kemajuan para wisata yang akan sangat cepat. Karena semakin berkembang pariwisatanya, dengan yang Bapak sampaikan tadi, berarti pertanian justru sangat dibutuhkan produk-produknya ya Pak. Bapak ada kebayang nggak Pak? Maksudnya saya bukan kebayang sih, mungkin dalam program Bapak daerah pertanian yang paling akan difokuskan itu kurang lebih di daerah mana nih? Kalau Balige, Tapahan nih kalau tanaman-tanaman apa namanya, hortikultura, wortel, apa namanya itu tadi, kentang ya, bawang juga cocok. Lubajulu. Kalau kopi juga kita kawasan-kawasannya sebenarnya udah kita tetapkan. Nah, sekarang mau fokus aja ke situ. Kopi, Tapahan, Lubajulu, Habis Caran, Sibide, kurang lebih 4 atau 5 kawasan ya. Khusus untuk kopi ya Pak? Kopi. Kalau kentang ini mungkin Lubajulu sama Tapahan. Bawang merah juga Lubajulu sama Balige. Kalau jagung ini uluan jagung, luar biasa jagung. Oh ya, pertanian jagung dari sana ya. Ya. Kalau Korsea memang untuk ikan ya. Jadi sebenarnya titik-titik kawasan itu kita udah punya. Tinggal ya harus lebih fokus, dan itu yang paling sulit itu kan, yang paling tantangan terbesar itu mengajak masyarakat untuk terlibat. Benar. Nah itu dia. Dengan ini kan jadinya Pak, tadi saya tanyakan biar tahu nih, daerah saya ternyata difokuskan ke ini gitu kan. Jadi mereka akan bisa lebih fokus di sana. Nggak semuanya jadi berlomba-lomba. Terkadang kan berpikir pariwisata berarti harus punya kafe, harus punya ngapain gitu kan, yang bangun-bangun sesuatu. Padahal sebenarnya yang dikerjakan sehari-hari juga berarti bisa dengan pertanian itu. Karena kekuatan kita saya pertama kali di pertanian ya Pak. Dan danau itu kan masuk danau nelayan itu masuk di pertanian juga kan Pak bidangnya. Dengan apa yang ada sekarang nih Pak, Bapak udah ngejalanin selama kurang lebih 5 tahun bareng sama Bapak Bupati. Kemudian kan sekarang puji Tuhan dikasih kesempatan untuk maju lagi. Ini dalam termasuk sejarah kan ya Pak. Ada petahana maju bersama lagi. Dari sisi pandangnya Bapak nih, kenapa harus maju lagi? Ya kenapa harus maju lagi? Memang saya pribadi ya. Saya pribadi memang mengamati, dan pengalaman kita kalau lihat tuh beberapa daerah, banyak daerah, saya nggak sebut berapa persis angkanya, tapi banyak daerah memang dia relatif lebih cepat maju dari daerah lain
karena pemimpinnya bisa kompak, apalagi kalau bisa 2 kali, kan berarti dia ada waktu. Periode yang kedua itu terus, kalau secara matematika ya. Iya Pak. Periode yang kedua itu sebenarnya bisa dia memberikan nilai lebih besar, karena pada periode pertama dia kan siapapun dia perlu pensiun, apalagi bukan pegawai negeri backgroundnya, kan dia sulit itu mengenali birokrasi. Sampai sekarang kan birokrasi ini bukan hal yang mudah ya. Pak Jokowi kan sering juga menyampaikan itu dengan bahasa yang berbeda, bahwa memang birokrasi ini salah satu memang tantangan kita, harus betul-betul dibenahi, dia akhirnya sehat, dia bisa efektif. Jadi kalau ada kesempatan 2 periode pemimpin di satu daerah, peluang untuk dia bisa cepat lebih maju itu ada. Itu yang pertama yang logika saya. Iya. Terus apa kepentingan masyarakat dengan itu? Ya masyarakat lebih akan mendapat banyak manfaat dong. Kan pemimpinnya nggak belajar lagi tanya sana tanya sini, pikir sana pikir sini. Sebenarnya ini untuk periode kedua kan kita udah tahu persis ini di mananya tahun depan harus kita prioritaskan jalan dengan anggaran segini. Di mananya objek wisata kita harus tangani, di mana kuncinya usaha kecilan. Jadi peta persoalannya di kita sebenarnya dengan periode pertama itu sudah jelas. Maka bagi masyarakat dengan periode yang kedua kepemimpinan ini, ya dia memperoleh yang lebih banyak manfaat lah, karena pemimpinnya bisa cepat bekerja keras dan bisa dia pastikan dia harus harmonis lah. Orang pertama dia udah buktikan, kan harus hanya bukti yang bisa memberikan jaminan, tidak ada yang lain, ya kan? Nggak bisa angan-angan. Jadi menurut saya itulah, saya sendiri juga karena usia kami berdua kan sudah pada dewasa sekali ya, dewasa. Jadi ya mesti begini. Kalau dengar dari orang-orang cerita orang tua, coba terus perhatikan. Kalau saya kan belum punya cucu ya. Iya Pak. Mudah-mudahan segera. Pilih cucu atau pilih anak? Pilih cucu. Orang yang udah dewasa, maksudnya apa? Pengen ada semacam warisan yang bagus. Ya, legacy. Benar gak? Iya. Nah, apa kalau bapaknya Tresna coba? Setelah Tresna ada cucunya, kenapa lebih sayang ke situ? Memang dia ada yang pengen diwariskan, itu kan darah dagingnya, ada sesuatu yang dia mau lihat anak itu tuh berkembang lebih baik dari anaknya, lebih baik dari diri sendiri. Sebenarnya udah pada tahap itu kami berdua dengan Pak Darwin ini sebenarnya. Jadi demikianlah Bapak melihat iya, masyarakat. ada sesuatu yang harus kita tinggalkan, kita sumbangkan yang menjadi cerita positif, menjadi sejarah positif. Toba bisa menjadikan orang yang baik menjadi lebih baik lagi, menjadi pemimpin yang baik yang bisa dicontoh kelak 5, 10, 15 tahun ke depan, dan meninggalkan karya-karya yang bisa dimanfaatkan. Seperti Baligi Bypass kan itu, nanti Pak Monang bisa ditanya lah. Sebenarnya Baligi Bypass begitu kita mekar dari Tapal Utara 21 tahun yang lalu, masyarakat Toba terutama masyarakat Baligi sama elitenya itu sebenarnya sudah punya cita-cita. Waduh, bagaimana sih kita bikin satu jalan yang bisa tanpa melintasi kota Baligi supaya Baligi ini nggak lagi rudut ya. Iya, Pak. Dan ternyata kan sekarang itu bisa kejadian. Itu kan legacy juga, hal-hal yang legacy. Tapi yang jauh lebih mahal dari sesuatu yang kita wariskan itu ya nilai-nilai tadi. Iya, ya. Pak. Bahwa kita juga kalau lihat kabupaten lain, Humbang itu 10 tahun yang lalu kan 2 kali tuh Pak Siombing sama Pak Manulang 2 kali, dan waktu itu pasti masyarakat bandingkan, wah maju do Humbang dari kita. Samosir menghindar Simbolon 2 kali juga. Ada yang kado hal lain. Kita kan belum pernah, sudah 21 tahun, sudah 3 kali bupati, ini keempat, 4 bupati, kami yang keempat. Dan kalau lihat tuh Tresna, contoh yang paling real sebenarnya adalah Pak Jokowi itu kan 2 kali wali kota dengan wakilnya itu, Pak FX itu, 2 kali loh, 2 kali. Dan kemajuan kemajuan kota Solo selama 10 tahun itu ya spektakuler lah, kita harus akui lah. Ya, kotanya lebih tertata rapi, UKM-nya terbina dengan baik, ya kan, dia bisa menghentikan usaha-usaha berskala besar sehingga usaha-usaha kecil itu bisa eksis ya. Jadi itulah barangkali kalau kepentingan pribadi saya kira udah nggak hampir itu tadi lah, karena usianya udah matang ya, karena Tuhan beri kami kesehatan, kompak ya. Saya bisa merasakan optimisme Bapak nih, teman-teman di Cerita Tresna yang menonton juga pasti jadi bisa melihat bagaimana Bapak jadi semakin semangat menyampaikan pandangan Bapak tentang Toba jika diberi kesempatan lagi. Nah, tapi kan Pak, pandangan orang bisa berbeda-beda kan. Nah, selama kurang lebih Bapak 5 tahun sudah
mengabdi di Toba, pasti kan ada yang setuju dengan cara kerja Bapak, ada yang menilai kurang dalam kinerja. Ini pandangan Bapak menghadapi seperti yang kontra nih, gimana? Iya, kalau yang saya pribadi saya rasakan, ya sekalangan masyarakat menilai saya tegas, bahkan dalam tanda kutip mereka menyebut keras. Ya, karena itu kecintaan Toba, kemajuan Toba menurut saya sih nggak terlalu masalah. Itu memang boleh aja lah. Itu jadi ciri khas Bapak? Ya. Dan kalau saya tegas untuk kepentingan masyarakat Toba, untuk kepentingan kabupaten ini menurut saya sih nggak salah. Tapi kalau saya tegas keras untuk kepentingan diri pribadi saya sendiri, saya bisa ditegur dan diingatkan itu nggak benar kalau itu. Keren Bapaknya. Kalau misalkan tadi Pak tentang ada yang bilang Bapak kerjanya kurang bagus, itu Bapak ngadepinnya gimana sih Pak? Kalau itu sih fakta-fakta itu memang harus dikemukakan mesti lebih banyak. Mungkin selama ini PR-nya kami berdua mungkin terkesan kurang baik ya, mungkin kurang memenuhi memenuhi syarat lah, atau kurang lah, saya kira itu kami sadari juga itu. Tapi memang yang pasti Pak Darwin sama saya ini nggak begitu suka memang menceritakan apa yang kami bikin. Tapi terakhir ini masyarakat juga mendesak, makanya saya sendiri punya Facebook ini sudah Desember tahun yang lalu sampai sekarang ya 10 bulan, 11 bulan ya. Ya itu juga semacam bahwa saya memperhatikan serius juga masukan dari masyarakat. Sebelumnya kan dibilang Amang Boru wakil bupati kemana sih selama 3 tahun ini kok baru sekarang? Ya memang Facebooknya baru ada sekarang, jadi ya. Tapi bukan berarti kami kemana. Saya selalu ada di Toba, suara saya selalu keras, semangat saya selalu membara, karena yang saya punya hanya itu. Yang saya bilang tadi anugerah itu kan ilmu pengetahuan adalah pengalaman sudah 30 tahun, ya semangatnya membara itu yang mau saya jaga di Toba ini. Jadi mungkin pencitraan kurang, terus akhirnya karena tinggal 6 bulan, 4 bulan, 3 bulan ini, karena selalu ada di Facebooknya juga sebenarnya ceritanya biasa-biasa. Ketemu Tresna dengan Menteri Usaha Kecil di sini, ya itu dengan dianggap Bapak Teten Mas Duki. Bukan pencitraan, memang jelas kok Tresna sampaikan apa yang saya sampaikan dan terrealisasi bagaimana itu jelas itu. Jadi bukan sekedar ngomong-ngomong lagi, udah lewat itu. Kalau pencitraan sama saya pencitraan udah lewat. Kalau umurnya 40, 45 mungkin iya, kalau sekarang enggak. Ya tapi itu kan bisa aja itu Tresna masyarakat punya pikiran. Ya saya kira sih wajar lah, sampai sekarang wajar lah ya. Kalaupun kadang-kadang postingan itu tapi udah resiko lah menurut saya. Sebagai pergonggom di Toba ini wajar lah kalau dapat kritik lebih banyak ya. Itu ucapan Bapak yang terakhir ini luar biasa loh Pak. Saya sebagai parhobas dan pargonggom gitu. Mungkin Bapak banyak nih mungkin yang belum terlalu paham maknanya. Mungkin Bapak bisa jelaskan juga nih parhobas dan pargonggom ini gimana? Makanya kalau di masyarakat Toba itu Tresna kan bukan pemimpin, karena dia pemimpin itu kan terlalu legal formalistik ya. Jadi mulu parhobas itu sebenarnya pelayan. Parhobas itu kan selalu mengambil inisiatif. Wama parhobas. Ini kalau ada acara di sini parhobas itu selalu ambil inisiatif. Oh itu lampunya nyalakan. Ini kipas angin terlalu kencang. Ini kursinya harus digeser. Itu parhobas. Jadi parhobas itu berinisiatif selalu memperbaiki keadaan. Itu coba dicatat. Untuk orang lain. Untuk orang lain. Selalu inisiatif. Makanya kadang-kala itu memang orang kalau lihat performance saya begitu di lapangan itu ambil, itu jangan, itu harus segera begini. Itu dianggap dia tidak lazim, karena sebenarnya pemahaman kita kalau parhobas ya ambil inisiatif untuk memperbaiki keadaan, untuk melayani orang lain. Jadi mesti orang yang suka inisiatif dia ambil resiko Pak, dia ambil resiko Tresna. Kalau kita diam ya nggak ada resiko. Pak. Tapi kalau saya bilang ini Tresna perbaiki, ini kita harus ambil, ini kita harus geser. Dengan inisiatif itu sebenarnya saya ambil resiko. Dan pemimpin sesungguhnya parhobas itulah jadi pargonggom itu. Pargonggom itu kan orang yang bertanggung jawab. Dia bungkus semua itu untuk diri sendiri, untuk diatasi. Jadi nggak boleh pargonggom menjelek-jelekkan masyarakatnya atau menjelek-jelekkan orang lain atau menjelek-jelekkan Toba ini, enggak lah. Jadi dua itu kalau Tresna ini sudah nanti kita diskusikan lagi. Parhobas sama pargonggom ya dia harus berinisiatif dan lantas dia harus bertanggung jawab. Itulah anak raja yang diidam-idamkan oleh masyarakat Toba sebenarnya.
Boleh diulangin Pak? Itulah anak Niraja. Ima anak Niraja yang diidam-idamkan, diidolakan oleh masyarakat Toba. Pastikan kamu sudah subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Cerita Trisna. Balik lagi nih ke cerita romansa sedikit. Ibu selalu mendampingi atau gimana nih Pak? Ya sering ikut ke lokasi lah kalau di sini, dan kami berdua ya senang sekali di Toba. Senang sekali itu. Hampir Ini ibu sebenarnya ada di sini nih. Hampir nggak pernah pulang, ya kecuali ada acara yang harus dihadirin di Jakarta ya Pak. Ya. Dan anak-anak kami memang kan sudah dewasa dan mereka juga tuntutannya nggak banyak. Mungkin boleh diceritakan kali Pak, waktu dulu ketemu ibunya sewaktu di mana? Kalau ibunya ini kan Buru Panjaitan ini udah lahir besar di Jawa. Jadi waktu saya KKN ya, KKN waktu kuliah Jawa, kerja nyata. Ya, ketemu ya, ibu ini baru SMA. Saya lulus akhirnya ketemu lagi di kampusnya. Di PB juga? Enggak, di Jayabaya ya. Di Jayabaya. Ya. Berarti Bapak udah kerja? Kerja di mahasiswa. Pertama Bapak mahasiswa. Di SMA. Ibu SMA, Bapak KKN ke lokasinya Ibu. Wah, jodoh ya? Jodoh. Setelah kerja. Makanya. Jadi dalam kehidupan kita ini sebenarnya Tresna menurut saya itu sebenarnya sudah garis sudah ada, cuman kan takdir nggak boleh didahului. Ya. Ya siapa bilang ketemu Buru Panjaitan kok jauh sekali ke Jawa? Ya kan? Panjaitan dari Silain juga bukan sih? Iya, setorang. Satu kampung juga. Berarti ya, ibu dibawa pulang. Ibu dibawa pulang nih ke kampung halaman. Pulang. Ya terus ya itulah, anak-anak juga kelihatannya bagus-bagus lah istilahnya, tidak terlalu banyak tuntutan, jadi kami tenanglah bekerja bertugas di sini. Mereka bisa sekolah bekerja dengan baik di tempat masing-masing. Anak Bapak dan Ibu ada berapa orang Pak? Ada 4, 2 ya? perempuan 2 laki. Kuliah semua nih, lagi kuliah semua atau udah kerja? Tinggal 1 lah. Oh udah 3 orang udah lulus, 1 lagi yang masih kuliah. Ya. Oh. Pastikan kamu sudah subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Cerita Trisna. Penting terakhir ini menurut saya sih, ya saya ajak masyarakat Toba lah, kehidupan kita ini harus diberikan lebih bernilai, lebih bermakna. Jadi terutama karena ini pilkada ya timbang-timbang, pikir-pikir secara matang lah sebelum menentukan pilihan kepada calon pemimpin yang memang dipandang baik dan terpercaya. Ya, tadi saya katakan sama Tresna, dengan bahasa kita buat sejarah yang baik lah, biar Toba ke depan kepada anak-anak dan Kapoporata cucu kita ada cerita-cerita positif yang kita mau wariskan. Iya. Ya, bahwa Toba ya mestinya bisa seperti daerah lain yang maju, melahirkan anak-anak yang baik, anak-anak Niraja, guru Niraja yang berprestasi, ada pemimpin yang ikhlas dan seterusnya. Jadi barangkali ya perlu ada inilah, kita hidupkan kembali nilai-nilai kehidupan kita yang lebih memberikan kita rasa lebih berharga, lebih terhormat. Ya, kalau bahasa Batak tadi diulang-ulang, anak Niraja, guru Niraja itu kan memang kalau anak Niraja, guru Niraja bukan berarti anaknya raja yang dikawal, bukan. Anak raja itu anak yang orangnya konsekuen. Ya, apa yang dia katakan itu yang dilakukan. Ya. Kalau yang dilakukan salah, dia bertanggung jawab bahwa itu salah dan seterusnya. Jadi bukan marhuli kuli ngaca. Ya, Pak. Kalau marhuli kuli ngaca kan kehendaknya seseorang. Kalau anak Niraja nggak suka lah dengan huli kuli ngaca, harus berterus terang apa yang terjadi, apa yang harus dilakukan, apa kelemahannya dan seterusnya. Jadi itu barangkali yang terakhir ini ya, kita harus, masyarakat Toba ya harus lebih memaknai hidup kita ini secara terhormat, secara lebih berharga, lebih bernilai. Yes, sepakat. Mudah-mudahan terwujud semua yang Bapak cita-citakan, karena itu semua lebih banyak untuk masyarakat yang Bapak ceritakan tadi. Boleh sambil dinikmatin dulu Pak minuman dari Hutanta Coffee-nya. Ini kita sekarang di tempatnya Trisna
cerita ya. Cerita Trisna. Cerita Trisna Tata Kopi ya, ini sesuatu yang membanggakan ya. Orang muda yang telah melakukan banyak karya-karya prestasi yang membanggakan Tuba. Jadi sebenarnya dengan Trisna ini kita bisa bangga, kita bisa pastikan Tuba ke depan juga bisa melahirkan anak-anak kita, guru kita yang berprestasi, anak-anak yang baik yang bisa membawa Tuba ini sama dengan daerah-daerah lain yang lebih maju duluan atau bahkan bangsa-bangsa lain. Jadi saya kasih apresiasi untuk Trisna, cerita Trisna ya. Makasih Pak Horas, Endorse. sukses. Terima kasih banyak untuk Bapak Hulman Sitorus sudah bersama kita dan menceritakan banyak hal khususnya tentang masyarakat Toba yang dicita-citakan. Teman-teman semoga semakin mengenal profil beliau dan jangan lupa untuk datang ke lokasi pemilihan Pilkada 9 Desember 2020 di TPS masing-masing ya. Oke, terima kasih Bapak sekali lagi dan Horas untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di cerita Trisna berikutnya. Dah. Ya. Oleh Tekodang Pak. Pastikan kamu sudah subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Cerita Trisna. Jadi 3 kami bupati yang pernah di Kabupaten Toba ini, mantan bupati, 3-tiganya ternyata satu visi kami. Visi ngapain nih Pak? Visi membangun Toba ini Iya. sependapat, tidak pernah bertengkar, Iya. gitu ya, Pak Insinyur Hulman dan Insinyur Darwin. Bapak kan udah pernah memimpin Tobasa yang kemudian sekarang menjadi Toba Ya, dan bersedia menjadi ketua tim pemenangan. ya. Perubahan apa yang paling mendasar Bapak lihat sewaktu Bapak memimpin Toba yang Bapak pimpin dengan Toba yang dipimpin oleh Bapak Darwin dan Bapak Hulman sekarang sehingga Bapak bersedia menjadi ketua tim pemenangan? Ya, jadi begini, ini jujur ya, Baligi bypass ya, yang sekarang ini sudah hampir rampung. Iya. Ya, itu memakan waktu yang dana yang cukup besar. Mereka bisa realisasikan. Iya Pak. Ya, itu mereka, itu salah satu kebanggaan saya terhadap paket ini karena jarang loh. Ya. Waktu zaman Bapak itu sudah dimulai? Udah dimulai apa? Tapi masih desainnya. Oke, masih konsepnya ya Pak? Masih konsepnya. Waktu itu kita kerjasama dengan ITB. ITB dulu, tapi masih bentuk gambar, ya, masih rencana, gitu ya. Nah, itu yang sangat saya kagumi dari paket ini. Terus kemudian program mereka, semua program pusat, itu mereka laksanakan dengan baik. Baik itu yang menyangkut kesehatan, sosial, ya, bantuan-bantuan ke masyarakat itu. Terlebih di pandemi ya? Iya, pandemi apalagi seperti sekarang ini kan, ya, sangat membantu masyarakat. Itu mereka laksanakan, ya. Dan juga di samping itu ada program kita juga dulu dilaksanakan. Mereka program pada masa Bapak. Lumban PA, Lumban PA itu. Oh, yang rest area Lumban. Rest area itu dulu dari mulai kita itu dulu. Oh iya Pak ya. Iya. Dan baru diwujudkan sekarang? Diwujudkan sekarang. Waktu masih bupati yang mengganti saya dulu nggak dilihat tuh. Iya, Pak. Jadi banyak lagi, ya, banyak lagi yang program yang menyangkut masyarakat, kebutuhan masyarakat itu mereka lakukan. Sehingga 3 tahun ini, ya, Trisna, saya melihat nanti kalau ada orang bilang the dream comes true. Mimpi, nama impian yang terwujud, mereka inilah yang bisa mewujudkan itu. Itu keyakinan Bapak. Keyakinan saya. Ya, makanya Bapak bersedia nih jadi ketua tim pemenangan. Saya sebagai mantan bupati di Kabupaten Toba ini, Monang Sitorus, juga sangat mengharapkan agar women ini betul-betul kita berikanlah waktu kepada mereka untuk menyelesaikan program ini. Saya sebagai ketua tim menyampaikan ucapan terima kasih atas kesediaan
dan juga atas doanya agar pelaksanaan pilkada damai di kabupaten ini tanggal 9 Desember tahun 2020 dapat terwujud dengan baik. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Trisna. Pastikan kamu sudah subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Cerita Trisna. Nantikan cerita Trisna terbaru dengan narasumber keren berikutnya ya. Horas!